Ustadz, bagaimana hukumnya baca Al-Quran di kuburan? Nggak ada contoh. Nabi nggak pernah baca Al-Quran di kuburan. Sahabat nggak pernah baca Al-Quran di kuburan. Para tabiin nggak. Nabi suruh baca Quran di rumah dan juga di masjid. Apa kata mereka? Salafiyin melarang kita baca Al-Quran. Sama dengan Ahlul Bidah tadi pertanyaan itu, sama dengan Ahlul Bidah. Ahlul Bidah bilang Salafiyin melarang kita. Saya ambil contoh lagi. Ketika kita jelaskan bahwa perayaan Maulid Nabi nggak ada contoh. Ada nggak contohnya? Nggak ada contoh perayaan Maulid Nabi. Di zaman Nabi SAW, sahabat, tabiin, sampai zaman Imam Syafi'i nggak pernah ada. Kemudian kita katakan nggak ada contoh. Ini perbuatan beda. Apa kata Ahlul Bidah? Oh, ini Ahlus Sunnah melarang kita mencintai Rasulullah. Betul nggak seperti itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan ini saya menanggapi sedikit dari ceramah Ustadz besar kita Abdul Qadir Jawaz hafizahullah. Dalam ceramah beliau seperti yang sudah kita dengar tadi, beliau selalu mengatakan apabila ditanya tidak ada contoh. Itu selalu beliau katakan. Bukan hanya satu ceramah ini, di ceramah lain juga beliau katakan itu. Tidak ada contoh. Maka beliau dalam ceramah beliau yang barusan kita lihat tadi, ketika ditanya apakah boleh membaca Al-Quran di atas kuburan, beliau mengatakan tidak ada contoh dengan gaya beliau. Tidak ada contoh. Nabi mengatakan menyuruh baca Quran di rumah. Itu diantara ungkapan Abdul Qadir Jawaz hafizahullah. Seolah-olah yang menjadi dalil itu hanya yang dicontohkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak yang lain. Padahal hadis itu bukan hanya yang dicontohkan Nabi. Ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn. Hadis itu adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik berupa ucapan, perbuatan atau takrir persetujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dengan ungkapan beliau tidak ada contoh, itu seolah-olah telah dibatasi beliau bahwa hadis yang menjadi dasar hukum dalam Islam itu hanya yang dicontohkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal hadis-hadis itu banyak berbentuk ucapan, banyak berbentuk perbuatan, dan juga takrir atau persetujuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini barangkali sangat perlu menjadi perhatian. Ungkapan ini sangat buruk sekali karena tidak hanya satu kali ucapan beliau ini, berkali-kali. Ketika ditanya selalu dia katakan tidak ada contoh. Nah, jadi apa yang ada di Al-Quran, apa yang berada dalam hadis-hadis Nabi berupa ucapan dan takrir seolah-olah tidak masuk, hanya yang dicontohkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika ditanya bolehkah membaca Al-Quran di atas kubur, beliau mengatakan tidak ada contoh dari Nabi, tidak ada contoh dari sahabat, sampai ke Imam Asy-Syafi'i yang dicontohkan. Jadi ucapan dan lain sebagainya tidak menjadi perhatian bagi beliau. Maksud saya, ungkapan itu barangkali bisa diluruskan, tidak seperti ini. Dan hadis-hadis yang mengatakan jangan jadikan rumahmu seperti kuburan, sinarilah rumahmu dengan baca Al-Quran, kemudian jadikanlah sebagian sholatmu di rumahmu, jangan kau jadikan sebagai kuburan. Itu semua hadisnya tidak ada sangkut pautnya dengan larangan membaca Al-Quran di atas kubur. Artinya apa? Kalau memang mau melarang, menyalahkan orang yang membaca Al-Quran di atas kubur, carilah dalil yang lain yang pas. Jangan hadis itu sama sekali tidak ada relevansinya dengan larangan orang membaca Al-Quran di atas kubur. Karena hadis itu hanya menceritakan kesepian rumah yang tak dibaca Al-Quran sama dengan kuburan. Mengapa? Kuburan itu sepi dari baca Al-Quran, kubur itu. Karena penghuninya itu orang mati, tak mungkin dia baca Al-Quran.
Demikian juga rumah yang ada orangnya tapi tidak membaca Al-Quran dalam rumah, maka rumah itu juga seperti kuburan. Orangnya dianggap seperti orang mati, rumahnya dianggap seperti kubur yang sepi dari baca Al-Quran. Lihat penjelasan di dalam kitab Mirqatul Mafatih Syarah Mishkatul Masabih oleh Al-Mula Ali Al-Qari. Saudara-saudaraku sekalian yang saya hormati, itu yang pertama. Kemudian dari itu, dalam berdakwah, beliau terkenal keras. Tegas masih berbeda dengan keras. Di sini kerasnya maksudnya kasar. Menyampaikan kata-kata itu memang kadang-kadang sangat menyakitkan hati orang yang mendengarnya. Orang yang berbeda paham dengan beliau, itu selalu diucapkan kata-kata yang kasar kepada orang itu. Padahal Islam disuruh menyampaikan dakwah dengan lemah lembut, penuh hikmah dan pengajaran yang baik. Itu Islam. Ada dalilnya? Ada. Beliau sangat hafal dalilnya dan beliau sudah sering sampaikan itu. Tapi beliau langgar. Dalam An-Nahl 125 dijelaskan Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik. Bantahlah mereka dengan yang lebih baik. Artinya mungkin ada orang yang kita rasa salah, berbeda pendapat dengan kita. Sampaikan dengan baik kepadanya. Jangan menghinanya. Jangan berlaku kasar kepadanya. Atau mungkin diadakan debat terbuka, debat ilmiah, seperti yang sarikan Ustadz kita ini, walau tak pernah beliau siap untuk itu. Sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak baik yang memecah dan menyakiti perasaan umat Islam. Sesungguhnya Tuhanmu, Dia lebih mengetahui tentang orang yang sesat dari jalannya. Dan Dialah Allah yang lebih mengetahui tentang orang yang mendapat hidayah atau petunjuk. Allah suruh melalui ayat Al-Quran ini supaya berdakwah penuh hikmah dan pengajaran yang baik. Kalau bantah-bantah yang baik, jangan ucapkan kata-kata yang kasar. Apa kata-kata kasarnya? Akan kita sampaikan nanti. Dan itu bisa didengar langsung ketika dibuka ceramah-ceramah beliau. Fir'aun yang begitu jahat, manusia paling jahat di muka bumi pada saat itu. Ketika Allah perintahkan Musa dan Harun untuk berdakwah kepadanya, Allah menyuruh Musa dan Harun agar mengucapkan kata-kata yang lembut kepadanya. Surah Thaha ayat 43 dan 44. Idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Pergilah kalian berdua kepada Fir'aun, kata Allah. Sesungguhnya Fir'aun itu melampaui batas. Bila dilihat nanti dalam ayat lain dijelaskan bagaimana Fir'aun sampai mengaku dirinya sebagai Tuhan. Faqula lahu qawlan layyina. Ucapkan kamu berdualah kepadanya ucapan yang lemah lembut. La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Mudah-mudahan dia sadar. Ingat dia. Atau takut dia. Sadar dia, takut dia dengan ucapan yang lemah lembut itu. Fir'aun saja manusia paling jahat pada saat itu, Allah suruh Musa dan Harun untuk berdakwah dengan lemah lembut. Bagaimana pula dengan umat Islam lain? Gara-gara berbeda pendapat, kita ucapkan kata-kata yang kasar yang sangat menyakitkan hati mereka. Apakah itu pantas? Kita, para da'i, seharusnya mengajak mereka kepada Allah. Bukan kita yang memberikan kepada mereka hidayah, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa kita harus berlaku kasar pada mereka? Para saudara-saudara kita yang sama-sama sholat, sama Tuhannya Allah, sama Nabi Muhammad, sholatnya menghadap kiblat, sama-sama ingin masuk surga, sama-sama ingin jauh dari neraka. Mengapa kita burukkan mereka dengan kata-kata yang kasar? Islam ternyata menyuruh kita supaya berdakwah dengan lemah lembut. Yang selanjutnya, Ustadz kita ini sangat suka mengejek orang lain yang berbeda paham dengan beliau. Dalam ceramah yang singkat ini saja sudah bisa dilihat.
ketika dia mengatakan, dan itu bukan hanya sekali dua kali, berkali-kali nanti di ceramah yang lain. Dia katakan, ahlul bid'ah, sambil beliau tertawa. Ahlul bid'ah, ahlul syirk, kuburiyun, dan lain sebagainya. Ungkapan itu sebenarnya merendahkan saudara kita muslim. Apa kesalahan mereka? Sampaikan, coba, lemah lembut. Sudah pernahkah Anda berlaku lemah lembut kepada mereka? Tapi ungkapan-ungkapan yang disampaikan ahlul bid'ah, ketika kita katakan seperti ahlul bid'ah, apa ucapan ahlul bid'ah itu? Ucapan dengan maksud merendahkan saudara kita umat Islam atau mengangkat mereka? Apakah itu menyenangkan hati mereka atau menyusahkan mereka? Membuat hati mereka tenang atau mungkin membuat hati mereka panas? Akan semakin jauh pula dari Islam? Itu ungkapan yang sering dilakukan oleh beliau, diucapkan oleh beliau. Ahlul bid'ah, ahlul bid'ah. Orang yang berbeda pendapat dengan beliau. Padahal yang lain itu kadang-kadang yang dilakukan mereka adalah memang menurut pendapat sebagian ulama yang muktabar. Dengan dalil yang mereka kuasai. Itu yang diamalkan mereka. Tapi berbeda pendapat dengan kita, terus kita katakan ahlul bid'ah dan sebagainya. Makanya perlu ada diskusi lembut, debat ilmiah, supaya tidak terjadi hal yang seperti ini. Kita ditertawakan oleh orang lain, dan kita terpecah. Jumlah kita banyak, tetapi tidak punya kekuatan karena hal yang seperti ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran pada surah Al-Hujurat ayat 11 mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhara qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah sekelompok kaum mengolok-olok atau satu kaum mengolok-olok kaum yang lainnya, karena boleh jadi yang diolok-olok itu lebih baik daripada orang yang mengolok-olok. Itu peringatan Allah, dan sudah sering sampaikan oleh ustadz kita ini, tapi beliau suka melanggar itu. Wala nisaun min nisain asa ayyakunna khairam minhun, dan jangan pula sekelompok perempuan mengolok-olok kelompok perempuan yang lain. Boleh jadi orang yang diolok-olok itu lebih baik daripada yang mengolok-olok. Wala talmizu anfusakum, dan janganlah kamu mencela diri kamu sendiri. Sebagian ahli tafsir mengatakan, jangan mencela orang lain, karena dengan kau cela orang lain dia akan mencelamu. Artinya celaanmu itu akan kembali pada dirimu sendiri. Wala tanabazu bil alqab, dan janganlah kamu saling memberi gelar atau panggilan yang tidak baik, yang buruk. Inilah sebutan ahlul bid'ah, ahlul syirki dan sebagainya. Apakah itu panggilan yang baik atau yang tidak baik? Mudah-mudahan, saya berharap ustadz kita bisa memperhatikan ini dan berlaku lemah lembut dalam menyampaikan ajaran Islam, agar umat Islam merasa tenang dan bisa paham tentang apa yang disampaikan dan tidak membawa keresahan dan keretakan di tengah-tengah umat Islam. Wallahu a'lam, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.